Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hasil tugas kelompok kami yang terdiri dari 5 orang anggotanya. Yang pertama ada Ahmad Faisal Siregar dengan NIM 106, lalu Fauzi Sutiono NIM 52, dan Vicky Firmansyah NIM 10, lalu saya sendiri Hafiz Amrullah NIM 112, dan Khairul Ariandi NIM 130. Oke, yang pertama itu kami di sini layoutnya itu menggunakan 5 komponen, yaitu 3 text view, 1 button, dan satu lagi text view yang berupa in number. Text view yang pertama itu untuk menampilkan perintah menginput bilangan. Yang kedua itu juga sama, untuk tulisan memberitahu banyak bilangan prima. Dan satu lagi untuk menampilkan hasil dari perhitungan kami nanti. Result button untuk menekan untuk menampilkan hasil, dan satu lagi in number ini untuk membaca input dari user. Oke, selanjutnya codingannya. Oke, coba dari atas. Dari atas aja nggak? Oh, dari situ, oke. Salah. Kok buka Google Meet? Baik, di sini ada fungsi onViewCreate. Di dalam ini terdapat metode untuk button. Jadi apabila button ini diklik, dia akan memanggil ID result button. Dia akan memanggil ID dari result button ini. Nah, di dalam metode ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel input number dan number. Input number ini gunanya untuk memanggil ID number, dan kemudian input number ini akan diubah menjadi string dan akan diubah lagi menjadi integer. Nanti variabel number ini akan menjadi parameter untuk melakukan proses di fungsi findPrimes. Pencarian prima. Jadi di sini fungsi findPrimes ini gunanya untuk mencari bilangan prima dengan parameter 0 dan number. Untuk selanjutnya terdapat fungsi isPrime dan findPrimes akan dijelaskan oleh teman saya. Ini aku ya? Oke. Terima kasih Faisal. Jadi untuk fungsi yang pertama itu ada fungsi isPrime. Nah, jadi fungsi isPrime itu untuk menentukan apakah suatu bilangan itu adalah bilangan prima atau tidak, ya. Nah, jadi dia ngambil parameter number dari atas dari codingan sebelumnya yang tipe data integer, ya kan. Kemudian itu ada fungsi di situ jika angkanya itu lebih dari 1. Number yang dimaksud ini number yang diinputkan oleh user. Ya. Nah, jika number Jadi itu kenapa? Ya, apa? Ya, dia dibikin lebih dari 1 karena bilangan prima itu kan dimulai dari 2. Ya. Nah, jadi untuk yang bilangan prima untuk angkanya itu, ya kan, kemudian dicek gitu ya. Nah, jadi dengan rumus mencari bilangan prima. Jadi itu rumusnya yang math sqrt, kemudian jadi apa namanya sih? Coba Faisal yang number boolean itu. Soalnya kan itu rumus untuk cari prima sih. Number to double. Jadi di dalam kondisi number lebih besar daripada 1, terdapat ulangan dengan kondisi 2 sampai dengan rumus berikut ini. Jadi rumus berikut ini terdapat metode math sqrt yang gunanya untuk mengkuadratkan suatu bilangan.
Jadi di sini yang dikuadratkan yaitu variabel number yang dirubah ke double dan diubah lagi ke integer. Jadi di sini perulangannya akan berlangsung dari 2 sampai 10. Misalkan numbernya 10 jadi 2 sampai 10 pangkat 2. Jadi perulangannya 2 sampai 10 pangkat 2 itu jika di dalam ini terdapat lagi kondisi di mana number yang diinputkan user tersebut di modulus I tadi itu yang ini 2 sampai 10 pangkat 2 itu. Kemudian dia akan dikembalikan nilai false apabila betul. Kemudian setelah perulangan ini dia akan mengembalikan nilai true. Jadi true ini apabila kondisinya tadi number lebih besar daripada 1. Jika kondisinya yang ini salah, dia akan mengembalikan nilai false. Oke, selanjutnya itu ada fungsi find primes. Coba scroll ke bawah, Faisal. Nah, ya. Aku jelasin. Ya, coba jelasin aja. Jadi di sini fungsi find primes ini gunanya sebagai untuk mencari bilangan prima. Jadi bedanya sama ini dia proses pencarian bilangan primanya ini untuk perulangannya. Jadi sini perulangannya untuk bilangan primanya aja, ini untuk perulangan di menghitung banyaknya bilangan prima. Makanya di sini ada variable count, jadi gunanya ini konstanta untuk menghitung banyaknya bilangan primanya nanti. Jadi dimulai dari 0. Kemudian terdapat perulangan, jadi di sini ada parameternya start dan top. Start ini dimulai dari 0 karena parameternya yang di atas tadi dimulai dari 0. Kemudian parameter keduanya itu number, jadi misalkan user menginputkan 10, maka nanti parameternya 10, number 10, jadi di sini juga akan 10. Jadi nanti misalnya for i integer in startup jadi 0 sampai 10. Jadi di dalamnya terdapat kondisi isPrime i. Jadi isPrime ini merupakan fungsi yang di atas tadi dengan parameter i. Jadi fungsi ini akan diulang sebanyak i. I tadi kita misalkan 0 sampai 10. Berarti nanti kondisinya dari isPrime 0 sampai isPrime 10. Jadi nanti kondisi dari 0 sampai 10 itu akan dicek di fungsi isPrime. Apakah 0 itu memenuhi syarat sebagai prima di fungsi isPrime, dia akan hitung 1, kalau tidak dia akan tidak dihitung. Nah, misalkan dia kan tadi 0 sampai 10. Dia 0 tidak memenuhi sebagai bilangan prima di fungsi isPrime, dia tidak akan dihitung. Terus 1 dihitung, tidak. 2 dihitung, iya berarti ini count-nya ini bernilai 1. Yang pertama tadi 0, dia akan dihitung jadi 1. Itu juga nanti dengan dicek bilangan angka 3 di fungsi isPrime. Jika dia betul, maka dia akan dihitung ditambah 1 lagi yang 1 sebelumnya, jadi 2. Nah, begitu seterusnya sampai angka 10. Kondisi isPrime dengan i-nya sampai 10. Nah, yang perulangan tadi, pilihkan di komponen N dengan text view yang ini. Nah, dia variable count ini kan tadi di sini sebagai integer karena dia data integer. Ya, jadi diubah ke string karena dia akan diubah ke dalam teks, komponen teks. Jadi angkanya nanti akan tampil di sini sebagai teks. Kalau dilihat di aplikasinya dia seperti ini. Misalnya 10. Udah coba.
Dia akan nambah 4. Ya, Oke. Oke, tadi demo aplikasinya coba lagi, Sal, biar dilihat aplikasinya. Nah, oke. Ya, jadi kalau dia masukin bilangan masukin angka 10, maka akan menghitung banyak bilangan prima dari 0 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Iya. Iya. Nah, jadi ya itu. Oke, itu aja sih kayaknya ya. Nah, coba ini input angka lain untuk Oke, ngetes coba input apakah angka lain. benar juga. Angka berapa? Seharusnya 20. 100 atau enggak 100? Jangan 20. Ya. Emang betul segitu Dari aja? 0 sampai 200 ada 46 bilangan prima. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ya. 17, 23. 19. Coba 20. Oh iya bener. Oke, pas ya. Ya. Tutup ah. Udah gini aja. Ya. Tutup. Balikan ke siapa? Oke, demikian presentasi tentang tugas kelompok dari kami. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.